Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan nama saya Thalia Dwi Puspitayu dengan NIM S1S1240019. Pada video kali ini saya akan mengerjakan salah satu tugas dari mata kuliah struktur data, yang mana pada tugas sebelumnya itu kita sudah menjelaskan mengenai slide linked list ini dari slide pertama sampai dengan slide ke-20. Jadi di situ kita sudah membahas mengenai single linked list dan juga circular linked list. Nah, pada video yang kali ini kita akan membahas double linked list. Jadi langsung saja kita mulai dari slide 21. Oke. Nah, pada slide 21 di sini kita akan mulai membahas mengenai double linked list, yang mana di sini ada sebuah motivasi yang mengatakan bahwa pada single linked list setiap simpul menyimpan referensi ke simpul yang berada tepat setelahnya. Keterbatasan linked list ini dia sulit untuk menghapus simpul di node bagian tail. Selanjutnya itu dia lebih umum, kita dapat menghapus simpul sembarang secara efisien dari posisi dalam senarai jika hanya diberi referensi ke simpul tersebut. Ini karena kita tidak dapat menentukan simpul yang tepat mendahului simpul yang akan dihapus, padahal simpul tersebut perlu diperbarui referensi berikutnya. Nah, pada single linked list itu dia kan menyimpan referensi ke simpul yang tepat berada setelahnya. Jadi kita sulit untuk menghapus simpul pada bagian tail. Kita tidak dapat menghapus simpul sembarangan secara efisien juga karena posisi dari referensi ke simpul tersebut. Ini karena kita tidak dapat menentukan simpul yang tepat mendahului simpul yang akan dihapus. Jadi kan pada saat kita mau menghapus node pada single linked list itu kita harus pindahkan referensinya ke node berikutnya yang setelah node yang dihapus itu. Itu kita tidak bisa tentukan secara efisien. Karena kan ini referensinya ke sini, itu kita harus pindahkan ke sini. Nah, itu dia tidak bisa dihapus secara efisien. Jadi itu dia untuk kekurangan dari single linked list. Lanjut, pada slide 22 di sini dikatakan bahwa keterbatasan dari single linked list ini diatasi oleh double linked list. Struktur dari double linked list di mana setiap simpul menyimpan referensi eksplisit ke simpul sebelum dirinya dan referensi ke simpul setelah dirinya. Terus di sini juga dikatakan bahwa ini memungkinkan operasi pembaruan dengan waktu bit O1 untuk menyisipkan maupun penghapusan pada posisi sembarang di dalam senarai atau di dalam list. Nah, untuk menghindari beberapa kasus khusus saat beroperasi di dekat batas double linked list, menambahkan simpul khusus di kedua ujung senarai akan sangat membantu. Sebuah simpul header di awal senarai dan juga sebuah simpul trailer di akhir senarai atau di akhir listnya. Kemudian ini adalah simpul dummy atau node dummy. Dia tidak menyimpan elemen. Nah, selanjutnya di sini untuk senarai kosong, bidang next dari header menuju ke trailer dan bidang pref atau sebelumnya dari trailer menuju ke header. Nah, jadi pada double linked list dia itu ditambahkan dua node, yaitu node header dan juga trailer, yang mana dia ini hanya berupa node dummy atau node tiruan saja yang tidak menyimpan elemen. Kemudian untuk bidang next dari headernya itu dia menunjuk ke trailer, sementara prefnya itu dia menunjuk ke header. Lanjut, terus selanjutnya di sini dikatakan bahwa penggunaan Sentinel menyederhanakan logika operasi. Header dan trailer node tidak pernah berubah, hanya simpul di antara keduanya yang berubah. Jadi pada double linked list itu dia wajib ada ini. Kalaupun tidak ada node yang lain, tetap ada yang dua ini. Gitu. Selanjutnya, semua penyisipan dan penghapusan atau insertion and deletion kita bisa perlakukan dengan cara yang seragam. Sebuah simpul baru disisipkan atau dihapus di antara sepasang simpul yang sudah ada. Gitu. Nah, lanjut pada slide ke-24 di sini ada dua case, yang mana case pertama itu dia adalah
penyisipan pada posisi sembarang dalam list yang tidak kosong. Nah, untuk case yang pertama di sini kita melakukan penyisipan dengan posisi sembarang, yaitu di sini kita mau menyisipkan PVD di tengah-tengah dari list yang kita punya. Kemudian untuk case yang kedua ini dia ada insertion atau penyisipan pada bagian awal dari list. PVD-nya kita taruh di awal listnya setelah node dummy-nya, yaitu header-nya. Tuh. Jadi dia untuk penyisipan dengan posisi sembarang atau di tengah-tengah, itu dia kita letakkan elemennya, kemudian kita pindahkan yang tadinya alamat atau address next-nya itu ke SVO, itu kita pindahkan dia ke kita sambungkan dulu alamat dari PVD ini pref-nya ke JFK, terus next-nya ke SFO. Baru kita sambungkan next-nya JFK itu yang tadinya ke SFO kita pindahkan ke PVD, dan pref-nya FO yang tadinya di JVK kita pindahkan ke PVD juga. Itu dia untuk case 1. Sementara untuk yang case 2 cukup mirip karena dia seperti yang dikatakan bahwa itu kita bisa melakukan treat atau perlakuan yang sama. Jadi itu pertama kita sisipkan nodenya, kemudian kita hubungkan next dan pref-nya, kemudian next dan pref dari dua simpul sebelum dan setelahnya itu kita pindahkan ke dia. Tuh, yang ini dan yang ini. Tuh. Nah, lanjut di sini pada slide ke-25 ada contoh penghapusan simpul pada double linked list. Nah, dia di sini karena penggunaan Sentinel implementasi yang sama dapat digunakan untuk menghapus simpul pertama dan juga terakhir. Menghapus simpul pada lokasi sembarang. Nah, di sini ada contoh penghapusan node pada lokasi sembarang yang mana di sini kita hapus itu PVD. Kemudian PVD-nya ini kita hapus, terus pointer next-nya ini kita pindahkan yang tadinya dari JFK ke PVD kita pindahkan ke SFO. Pointer pref dari SFO juga kita pindahkan ke JFK yang tadinya ke PVD karena PVD-nya kita hapus. Gitu. Nah, lanjut di sini ada basic implementation of a double linked list. Yang mana di sini dia itu kita buat dulu kelas double linked base, kemudian ada double kelas nodenya juga. Jadi dia di sini ada kelas di dalam kelas. Jadi mungkin langsung saja kita coba lakukan implementasinya ini pada VS Code. Double linked base. Oke. Nah, oke, langsung saja kita buat kelasnya kelas underscore double linked base. Kemudian di sini kita buat kelas nodenya. Terus di sini ada isi slotnya itu ada elemen, pref dan juga next karena dia double linked list. Jadi dia dua arah. Ada alamat ke node sebelumnya dan ada alamat ke node berikutnya. Kemudian di sini konstruktor dari kelas nodenya itu ada elemen, pref dan next. Ini dia. Oke, lanjut. Di sini kita buat konstruktor untuk kelas double linked base-nya. Aduh. Kemudian di sini dia ada header, mana headernya di sini dia masih didefinisikan sebagai non. Kemudian trailernya juga dia non karena dia tidak punya elemen ya, gitu. Tapi nanti untuk next dan pref-nya itu didefinisikan setelah ini. Di awal masih dibuat non dulu. Kemudian untuk headernya dia
next dari headernya itu dia self trailer, karena apabila belum ada elemen di antara header dan trailer ini, maka next dari header itu langsung ke trailer dan pref dari trailer itu langsung ke header gitu. Nah, makanya di sini prefnya trailer dia ke header. Terus di sini untuk size-nya dia itu 0. Kemudian lanjut untuk df len-nya return dari self size. Oke, terus def is empty. Oke, lanjut. Sini juga dikatakan bahwa kita mendefinisikan dua reference, yaitu pref dan next. Lanjut, kita lanjutkan pada slide berikutnya, yaitu slide ke-27, yang mana di sini ada metode def insert between. Jadi dia untuk metode untuk menambahkan node di antara atau penyisipan node di antara node-node yang ada. Di sini dia ada parameter predecessor dan juga successor. Nah, oke. Kemudian di sini kita definisikan satu variabel baru, newest. Kemudian self node-nya itu. Nah, untuk baris yang ini di sini kita definisikan node barunya, yang mana node barunya tentu pada saat kita lakukan penyisipan di situ kita harus memasukkan parameternya, kemudian predecessor-nya dan juga suksesornya. Kemudian predecessor next-nya itu kita pindahkan ke newest, successor sebelumnya juga kita pindahkan ke newest. Kemudian size-nya itu kita tambahkan 1 karena di sini kita lakukan penyisipan. Kemudian kita return newest atau variabelnya. Kemudian di sini ada metode baru, yaitu untuk delete atau penghapusan. Nah, untuk penghapusan di sini dia predecessor-nya itu node sebelumnya, suksesornya itu dipindahkan ke node berikutnya. Tuh. Kemudian, di sini didefinisikan dulu predecessor-nya itu kan node sebelumnya, suksesornya itu node berikutnya. Jadi dipindahkan untuk suksesor selanjutnya setelah dilakukan penghapusan itu di node berikutnya setelah predecessor. Untuk predecessor sekarang itu dia di node berikutnya sebelum suksesornya. Tuh. Kemudian size-nya tentu kita kurangi 1 karena di sini kita lakukan penghapusan. Kemudian untuk elemennya ini sama dengan node elemen, node pref sama dengan node next, sama dengan node elemen sama dengan non. Jadi dia di sini karena untuk penghapusannya dia itu hanya diubah nilainya menjadi non. Baik node sebelum node selanjutnya dan juga elemennya ini kita definisikan nilainya semua menjadi non. Jadi dia tidak dilakukan delete seperti pada array pada umumnya seperti pop ataupun remove. Dia di sini kita ubah nilainya saja menjadi non. Oke. Selanjutnya di sini pada itu dia tadi contoh basic implementation of double linked list. Selanjutnya di sini kita masuk pada implementing the queue with double linked list. Nah, atau implementasi deki dengan double linked list. Dikatakan di sini bahwa implementasi deki double and key berbasis array sebelum mencapai operasi dalam waktu bit O1 teramortisasi karena sesekali adanya kebutuhan untuk mengubah ukuran array. Selanjutnya, dengan implementasi yang didasarkan pada double linked list, kita dapat mencapai semua operasi deki dalam waktu bit O1 pada worst case. Kemudian dengan menggunakan Sentinel, perhatikan perubahan-perubahan berikut. Yang pertama ada header tidak menyimpan elemen pertama dari deki. Simpul yang tepat setelah header lah yang menyimpan elemen pertama. Dengan asumsi
deki tidak kosong. Kemudian sama halnya dengan node yang tepat sebelum trailer, itu dia menyimpan elemen terakhir dari deki. Selanjutnya di sini untuk metode insert between dan delete node, itu dia diwarisi pada child class untuk mengimplementasikan penyisipan atau penghapusan simpul di awal atau di akhir deki. Nah, di sini pada slide ke-29 ada contoh implementasi linked deki. Jadi langsung saja di sini dia itu mewarisi dari kelas double linked base yang sudah kita buat sebelumnya yang ini. Ini dia kelas anak dari double linked base, yang mana di sini dia ada method first last untuk mengembalikan elemen paling depan dari deki, kemudian ada last untuk mengembalikan elemen terakhir dari deki, ada insert first untuk menambahkan elemen pada elemen ke paling depan dari deki, kemudian ada insert last untuk menambahkan elemen pada bagian paling akhir dari deki. Kemudian di sini juga ada method delete first, yang mana method delete first ini dia akan mengembalikan nilai sekaligus meremove elemen pertama. Delete last dia mengembalikan dan juga menghapus elemen terakhir. Kemudian string di sini untuk merepresentasikan dekinya. Gitu. Nah, jadi kalau sebelumnya ada double linked base, selanjutnya ini tadi kita akan membahas mengenai contoh implementasi deki dengan linked list. Jadi dia karena deki kan kita bisa lebih mudah untuk mengakses baik penyisipan maupun penghapusan dari list itu sendiri. Jadi di sini kita bisa mulai dari paling depan ataupun dari paling belakang. Makanya di sini ada method first dan juga last gitu. Tunggu sebentar ya. Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah membahas mengenai contoh implementasi dari deki. Selanjutnya di sini kita masuk pada the positional list abstract data types. Nah, abstract data types yang telah kita pertimbangkan sejauh ini yaitu stack, queue, dan deki, dan double-ended key atau deki itu hanya mengizinkan operasi pembaruan yang terjadi di salah satu ujung urutan atau ujung lainnya. Pertimbangan contoh antrian sebelumnya untuk pelanggan yang sedang menunggu untuk menerima layanan. Bagaimana jika seorang pelanggan ingin meninggalkan antrian sebelum mencapai loket tiket? Terus bagaimana jika seseorang yang sedang mengantri untuk membeli tiket mengizinkan teman untuk memotong antrian di posisi tersebut? Nah, hal ini memotivasi adanya abstract data types yang lebih umum untuk menyediakan cara bagi pengguna untuk merujuk ke elemen di mana saja dalam suatu urutan dan untuk melakukan penyisipan serta penghapusan sembarang. Nah, di dalam array base sequence, indeks bilangan bulat menyediakan sarana yang sangat baik untuk menggambarkan lokasi suatu elemen atau lokasi di mana penyisipan atau penghapusan harus dilakukan. Namun, indeks numerik bukanlah pilihan yang baik untuk menggambarkan posisi di dalam senarai berantai atau dalam linked list. Kita tidak bisa secara efisien mengakses hanya dengan mengetahui indeksnya. Menentukan elemen pada indeks tertentu di dalam senarai berantai memerlukan penelusuran senarai secara bertahap dari awal atau akhir sambil menghitung elemen saat kita berjalan. Indeks bukanlah abstraksi yang baik untuk menggambarkan posisi lokal dalam beberapa aplikasi, karena indeks suatu entry berubah seiring waktu akibat penyisipan atau penghapusan yang terjadi sebelumnya dalam urutan tersebut. Sebagai contoh, mungkin tidak nyaman untuk menggambarkan lokasi seseorang yang sedang menunggu dalam antrian dengan mengetahui secara pasti seberapa jauh orang tersebut dari barisan depan. Tuh. Nah, contohnya di sini, kita ingin mendapatkan posisi dari suatu elemen dalam urutan tanpa menggunakan indeks bilangan bulat. Ini loket tiketnya dan ini kitanya. Kita berharap bisa mendapatkan identifikasi posisi dari elemen di dalam
sebuah urutan tanpa menggunakan integer indeksnya. Nah, untuk contoh lainnya yaitu word processor, yang mana di sini sebuah teks dokumen bisa dilihat sebagai urutan panjang dari karakter-karakter. Sebuah pengolah kata menggunakan abstraksi kursor untuk menggambarkan posisi di dalam dokumen tanpa penggunaan indeks bilangan bulat secara eksplisit, memungkinkan operasi seperti hapus karakter pada kursor atau sisipkan karakter baru tepat setelah kursor. Selain itu, kita mungkin dapat merujuk ke posisi inheren di dalam dokumen seperti awal bagian tertentu tanpa bergantung pada indeks karakter yang dapat berubah seiring berkembangnya dokumen. Nah, kita bisa menggunakan node reference. Apakah kita bisa menggunakan node reference node sebagai posisi? Nah, senarai berantai menyediakan penyisipan atau penghapusan waktu bit O1 pada posisi sembarang selama referensi ke simpul yang relevan tersedia. Oleh karena itu, sangat menggoda untuk mengembangkan abstract data types di mana referensi simpul berfungsi sebagai mekanisme untuk menggambarkan suatu posisi. Faktanya, kelas double linked base memiliki metode insert between dan delete node yang menerima referensi simpul sebagai parameter. Namun, penggunaan simpul secara langsung seperti ini melanggar prinsip-prinsip desain orientasi objek tentang abstraksi dan enkapsulasi yang telah diperkenalkan pada kuliah sebelumnya. Ada beberapa alasan untuk mengenkapsulasi simpul-simpul dari senarai berantai. Yang pertama, ini akan lebih mudah bagi pengguna jika mereka tidak perlu repot tentang detail implementasi seperti manipulasi tingkat terendah dari referensi simpul atau ketergantungan kita pada penggunaan simpul sentinel. Kita dapat memastikan ketangguhan struktur data dengan tidak mengizinkan pengguna untuk mengakses atau memanipulasi referensi simpul secara langsung demi mencegah salah urus oleh pengguna atau mismanagement by user. Selanjutnya ada enkapsulasi memberikan fleksibilitas untuk mendesain ulang struktur data dan meningkatkan kinerjanya. Terus di sini the positional list abstract data types. Nah, jadi dia menyediakan abstraksi umum untuk suatu urutan elemen dengan kemampuan untuk mengidentifikasi lokasi suatu elemen. Juga menyediakan tipe data abstrak posisi yang lebih sederhana untuk menggambarkan suatu lokasi dalam senarai. Sebuah posisi bertindak sebagai penanda atau token di dalam senarai berposisi yang lebih luas. Sebuah posisi P tidak dipengaruhi dari perubahan di tempat lain dengan senarai kecuali jika posisi tersebut dihapus dengan memberikan perintah eksplisit. Sebuah posisi instan adalah objek sederhana yang hanya mendukung metode berikut, yaitu P elemen. Dia mengembalikan elemen yang disimpan pada posisi P. Position atau posisi berfungsi sebagai parameter untuk beberapa metode dan mengembalikan nilai dari metode yang lain. Kemudian the positional list abstract data types mendukung beberapa aksesor metode. Jadi beberapa positional list abstract data types dia mendukung metode akses berikut. Yang pertama ada L-first, dia mengembalikan posisi pada posisi pertama elemen dari posisi dari elemen pertama L atau non jika L itu kosong. Kemudian ls dia mengembalikan posisi terakhir dari mengembalikan elemen terakhir dari L dan mengembalikan non apabila L itu kosong. L before P mengembalikan posisi L yang tepat sebelum posisi P atau non jika P adalah posisi pertama. Kemudian L after P, jadi dia mengembalikan posisi L yang tepat setelah posisi P. Jadi dia juga sama, yaitu mengembalikan non apabila setelah P itu dia kosong. Apabila setelah P itu dia kosong atau P dia itu adalah berada pada posisi terakhir. Kemudian L is empty, mengembalikan true apabila
list L tidak berisi elemen apapun. Kemudian len L dia tentunya mengembalikan jumlah elemen dari list. Iter L dia mengembalikan iterator maju untuk elemen-elemen dari senarai tersebut. Lanjut, selanjutnya di sini ada positionalist abstract data types juga mencakup metode pembaruan. Yaitu pertama ada L at first, dia ini menyisipkan elemen baru di depan dari L dan mengembalikan posisi dari elemen tersebut. Kemudian L at last, dia menyisipkan elemen baru di belakang dari L, mengembalikan posisi dari elemen tersebut. At before, P dan E, dia menyisipkan elemen E hanya tepat sebelum posisi P di dalam L, mengembalikan posisi dari elemen tersebut. Kemudian at after dia menyisipkan elemen baru tepat setelah posisi P di dalam L, mengembalikan posisi dari elemen tersebut. Kemudian replace, di sini ada replace untuk menggantikan elemen pada posisi P dengan elemen E. Kemudian delete P, dia ini menghapus dan mengembalikan elemen pada posisi P di L. Dia invalid, membuat posisi tersebut menjadi tidak valid, invalidating the position. Gitu. Oke, lanjut, di sini ada few observation atau beberapa pengamatan. Yang pertama, dia perhatikan bahwa first dan last method dari abstract data type list itu dia mengembalikan posisi terkait, bukan elemennya. Kemudian elemen pada suatu posisi dapat diperoleh dengan memanggil metode elemen pada posisi tersebut. Elemen pada suatu posisi dapat diperoleh dengan memanggil metode elemen pada posisi tersebut. L first elemen. Jadi dia itu elemen pertama dari senarai atau dari list. L last dan juga elemen, dia itu mengembalikan elemen terakhir dari dalam list. Jadi kita bisa memperoleh elemen dengan memanggil metode elemen. Gitu. Selanjutnya di sini keuntungan menerima posisi sebagai nilai kembalian adalah kita dapat menggunakan posisi tersebut untuk menelusuri senarai. Jadi di sini ada variabel kursor, data first, yang mana apabila kursor ini tidak kosong atau tidak bernilai 0, maka di sini kita bisa print kursor elemen. Kemudian kursor sama dengan data after kursor. Jadi di sini kan kita simpan data pertama pada variabel kursor. Kemudian kita print di sini elemen yang tersimpan pada kursor ini. Kemudian kursornya kita maju ke posisi berikutnya jika ada. Jadi kita maju ke posisi setelah data first tadi jika ada. Oke, itu dia lanjutannya. Karena the abstract data type itu dia mencakup dukungan untuk fungsi iter, pengguna dapat mengandalkan sintaks for atau loop tradisional untuk penelusuran maju pada senarai bernama data. Jadi ya for E in data, print E. Gitu. Nah, kita lanjut pada slide 40. Yang mana pada slide 40 ini dia ada serangkaian operasi pada senarai berposisi L yang awalnya kosong. Jadi di sini ada beberapa operasi, kemudian return value-nya dan juga isi dari list L-nya. Apabila di sini ada di sini kita melakukan operasi atlas atau menambahkan pada bagian belakang, itu kita tambahkan 8, maka list L sekarang berisi 8P. Kemudian L first itu kita mengembalikan nilai pertama. Nilai pertamanya itu tentu dia adalah P, makanya dia return value-nya itu P. Kemudian L at after P itu kita masukkan 5. Makanya di sini ada sekarang yang menjadi 8 dan juga 5. Kemudian L before key. Jadi pada list L sebelum key itu ada P. Kemudian ada at before key itu kita masukkan 3. Jadi sebelum key itu kita tambahkan atau kita sisipkan nilai 3. Kemudian R elemen. Jadi kita mengembalikan nilai pada R.
atau nilai elemen pada R, yaitu 3. Kemudian L after P, jadi setelah P itu dia ada R, makanya di sini return value-nya itu R. Kemudian L before P, itu dia karena sebelum P itu tidak ada nilai, maka dia mengembalikan none. Kemudian L at first kita tambahkan lagi pada bagian awal, yaitu 9. Makanya di sini ada 9 di bagian depan. Kemudian L delete, kita delete yang terakhir. R last itu kita ketahui tadi ada 5. Kemudian kita delete, jadi sekarang tinggal 983. Kemudian L replace, yang mana pada posisi P itu kita replace jadi nilainya 7. Yang tadinya 8 jadi 7. Nah, itu dia untuk contoh-contoh implementasinya pada list L. Oke, lanjut. Kita lanjut pada set 41, yang mana pada set 41 ini dia ada implementasi positional list using double linked list. Yang mana setiap metode pada abstract data types positional list berjalan dalam waktu bit O1, di mana implementasinya dilakukan dengan double linked list. Kemudian kita mengandalkan kelas double linked base untuk representasi tingkat rendah kita. Jadi di sini dia membuat kelas position list yang mana dia itu mewarisi kelas dari double linked base. Oke. Kemudian menyediakan antarmuka public atau public interface untuk yang sesuai dengan abstract data types positional list. Kemudian kita mendefinisikan posisi dari kelas nested di dalam kelas positional list. Berbagai metode positional list kita mungkin pada akhirnya membuat instant position redundan yang merujuk pada simpul dasar yang sama. Oleh karena itu, kita mendefinisikan metode khusus yaitu Eki dan juga Nest sebagai di dalam kelas position untuk melakukan pengujian seperti P dan juga key. P sama dengan key. Kemudian di sini kita coba jelaskan saja dulu. Sebentar akan saya lakukan pengkodeannya. Lanjut pada slide berikutnya. Dikatakan bahwa setiap kali sebuah node dari kelas positional list menerima sebuah posisi sebagai parameter, kita ingin memverifikasi bahwa posisi tersebut valid dan jika demikian menentukan simpul dasar yang terkait dengan posisi tersebut. Kemudian this functionality is implementing by non-public method name. Jadi fungsional ini diimplementasikan oleh metode non-public, yaitu _validate. Secara internal, position ini menyimpan referensi ke simpul terkait dari senarai berantai dan juga sebuah referensi instan ke senarai yang berisi simpul yang ditentukan tersebut. Kemudian dengan adanya referensi kontainer, kita dapat mendeteksi secara kuat ketika pemanggil mengirim instan posisi yang tidak termasuk ke dalam senarai yang ditunjukkan. Kita juga dapat mendeteksi instan posisi yang termasuk dalam senarai, tetapi merujuk ke simpul yang sudah bukan bagian dari senarai tersebut. Kemudian metode delete node dari kelas dasar menyetor referensi sebelumnya dan juga berikutnya dari simpul yang dihapus menjadi non. Kita dapat mengenali kondisi tersebut untuk mendeteksi simpul yang usang atau deprecated node. Selanjutnya untuk akses dan update metodenya. Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah sampai di akses dan update method, yang mana di sini sebuah metode ini dengan mudah mengadaptasi implementasi dari double linked list untuk mendukung antarmuka publik dari abstract data types. Kemudian metode-metode ini bergantung pada utilitas validate untuk membuka posisi apapun yang dikirim. Kemudian mereka
juga bergantung pada make a position utility untuk membungkus atau menutup kembali node sebagai instant position untuk dikembalikan kepada pengguna, memastikan untuk tidak pernah mengembalikan posisi yang merujuk pada sentinel. Kemudian di sini untuk kenyamanan metode utilitas insert between itu dia diwariskan ditimpa sehingga metode kita mengembalikan posisi yang terkait dengan node yang baru dibuat, sedangkan versi yang diwariskan mengembalikan node itu sendiri. Nah, itu dia untuk penjelasannya. Jadi langsung saja di sini kita lakukan pengkodean. Nah, oke, kita lanjut. Tadi dari sini ya, dia mewarisi kelas double linked base. Oh ya, sebelumnya kita lanjut dulu pada slide ini, sorting a positional list. Jadi mengurutkan positional list. Baru kita lakukan pengkodean secara lengkap. Kita jelaskan dulu slide ini. Nah, di sini kita mengimplementasikan algoritma insertion sort. Kita mempertahankan 3 variabel yaitu marker, pivot, dan juga walk. Yang mana marker ini dia posisi paling kanan dari list yang saat ini sudah berurutan. Kemudian pivot ini dia posisi setelah marker. Kemudian walk ini dia untuk bergerak dari arah kiri ke arah kiri dari marker selama masih ada elemen sebelumnya dengan nilai yang lebih besar daripada pivot. Oke. Itu dia untuk penjelasannya. Langsung saja di sini kita melakukan pengkodean dari slide 41. Oke, jadi di sini karena dia mewarisi kelas double linked list, jadi langsung saja di sini kita buat kelas baru, yaitu kelas positional list. Double linked base. Kemudian di sini class position kita buat di dalam class position list ini, kita buat class position. Class position. Yang mana dia untuk konstruktornya sendiri dia di sini ada container dan juga node. Ini dia ada init self container juga node. Kemudian kita definisikan self container sambungan container self node sambungan node. Kemudian di sini kita buat def atau metode elemen self return self titik node kemudian kita return type order is type self and order node is self node. Jadi dia ini untuk mendefinisikan yang ini sama dengan key. Langsung saja type order, kita tap saja ya untuk mempersingkat waktu juga. Kemudian kita return not self sambungan order. Nah, lanjut di sini ada validating position. Jadi di sini kita buat method validate. Def underscore validate self p. Nah, di sini apabila dia tidak is instant
pada self positionnya, maka dia akan memunculkan error. Apabila P kontainernya juga tidak self, maka dia akan memunculkan error. Terus di sini ada apabila dari setelah P ini tidak ada, maka dari sini akan memunculkan error. Karena apabila P-nya adalah node terakhir, kemudian dia mengembalikan nilai P-nya. P harus berada pada posisi input must be proper position type. Value error. Aduh. Oke. Kemudian if P node next is none, raise value error. Kemudian dia return, kepencet. Oke, lanjut. Selanjutnya di sini kita buat metode make position. Dimana dia di sini kita harus memiliki sebuah parameter node. Kemudian apabila nodenya ini adalah self header atau trailer, maka dia akan menghasilkan atau mengembalikan nilai none. Apabila else, maka dia akan mengembalikan posisi dari node tersebut. Gitu. Ini langsung saja kita tab. Kemudian kita lanjut pada slide berikutnya. Dimana di sini ada the first, last, before, after, dan iter. Oke, the first ini dia akan mengembalikan posisi dia setelah dari header. Nah, sama ya. Kemudian untuk yang the last-nya itu dia akan mengembalikan nilai dari sebelum trailernya. Nah, ini dia self trailer pref. Kemudian def before, P, maka dia akan di sini dia definisikan dulu sebuah variabel baru node, kemudian self validate P, kemudian dia return posisi sebelum node ini, kan dia before, jadi dia pakai pref. Oke. Lanjut def after, dia definisikan juga node barunya, kemudian dia bedanya pakai next karena dia after. Oke. Selanjutnya ada def iter, kemudian dia cursor sama dengan self first, while cursor
is not known. Apabila kursornya tidak bernilai 0, maka di sini self after cursor. Nah, jadi dia membuat forward iteration dari elemen yang ada pada list. Kemudian di sini ada def str-nya. Dan tentunya dia tidak perlu parameter. Dia itu ada sama dengan titik 2. Kursus dengan self first, while cursor is not known. Kemudian di sini dia kursor elemen ditambah koma, terus elemen selanjutnya setelah kursor, kemudian dia di sini pakai buka kurung dan tutup kurung. Di sini return Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut pada metode berikutnya. Ini metodenya banyak sekali ya. Metode harusnya ini kita belum jelaskan ya, karena tidak masuk pada contoh yang ini. Jadi ya sudah, kita lanjut saja. Mungkin kita akan sedikit tap-tap saja dari yang ada pada flashcode ini. Kemudian untuk insert between-nya dia ini mutator ya, jadi dia bisa diubah. Kemudian di override inheritance version, jadi dia menimpa dari ini metode yang ada pada kelas induknya. Kemudian di sini dari super insert between ini di return ini sama ya, kita timpa saja at first. Kemudian dia return self insert between self header next-nya. Oke, lanjut untuk at last-nya. Ini dia self insert between-nya, dia kembalikan self trailer ref between yang ini. Terus dia panggil trailer sebelumnya, kemudian trailer sekarang. Oke, lanjut. Def at before. Nah, karena dia at before, jadi di sini dia ada variabel atau parameter p, yang mana di sini original validate p, kemudian dia mengembalikan original sebelumnya dan juga nilai originalnya. Oke. Lanjut at after. Ini dia juga tapi karena dia after, jadi dia mengembalikan original next-nya gitu. Kemudian di sini ada def delete. Original delete mode original. Oke. Lanjut. Ini dia typo ya. Oke. Lanjut pada metode berikutnya, yang mana metode berikutnya itu dia ada def replace. Dia original self validate p-nya, kemudian out value-nya itu dia original element. Original elemennya kita set ke nilai baru yaitu e. Kemudian kita return. Jadi langsung saja. Lanjut. Selanjutnya di sini sudah selesai semua metode kita buat. Kita lakukan implementasi, yang mana di sini kita buat objek L. Kemudian kita panggil kelasnya positional list. Kemudian di sini kita lakukan at first-nya itu 5, at last-nya 10, at first-nya lagi
Di sini 7. Kemudian kita coba panggil panjang dari L. Print panjang L sama dengan L, kemudian print positional L tulis sama dengan L. Nah, ini dulu kita coba, kita run. Aduh, di sini ada sedikit error, saya perbaiki dulu ya. Oke, kita lanjut. Tadi sepertinya ini untuk errornya cukup simpel ya. Dia bilang positional list tidak memiliki atribut at first, karena tadi itu saya kurang fokus, jadi saya masukkan atributnya ini masih di class position. Jadi kita coba run ulang, saya sudah perbaiki tadi. Nah, sekarang panjang L itu ada 3, yang mana positional listnya itu ada 7, 5, dan 10. Tadi at first-nya kan 5, kemudian kita tambahkan pada bagian akhir 10, tapi kita tambahkan lagi di bagian depan itu 7. Nah, jadinya sekarang 7, 5, 10. Kemudian di sini kita coba untuk melakukan delete. Kita coba tambah dulu datanya, L at first 15, ya terserah, at last 10. Oke, saja yang ini. Kemudian kita coba delete untuk delete first element. Kemudian kita coba di sini yang delete last element. Print delete. Nah, oke, terus setelah itu kita coba kembali tampilkan panjang dan posisi dari elemennya. Dari list L ini. Oke, kemudian langsung saja di sini kita coba untuk replace-nya. Replace L first, di sini kita coba L first-nya tadi ini harusnya 7, kita replace jadi 100. Kemudian replace L first setelah dari L first. Nah, oke, itu dia. Kemudian kita tampilkan lagi yang ini. Kemudian using iterator, kita gunakan iterator using iterator to print elements for a in L, print a n. Oke, sudah, kita coba run. Nah, first 200 positional list first text 1 positional argument, but we given 2 request first. Oh, ini after, astagfirullah. Oke. Nah, jadi sebelumnya di sini karena kita tambahkan 5 pada bagian pertama, kemudian di bagian akhir itu 10, tapi kita tambahkan lagi 7 di awal, kemudian 15 dan 20. Jadi list L itu sekarang berisi 7, 5, 10, 15, dan 20. Kemudian kita coba delete elemen pertamanya yaitu 7 dan elemen terakhirnya yaitu 20. Sekarang panjang L kembali menjadi 3 yang berisi 5, 10, dan 15. Panjangnya 3. Kemudian di sini kita melakukan replace, yang mana replace-nya itu dia pada bagian posisi pertama kita replace nilainya itu yang tadinya itu 5 jadi 100. Kemudian elemen setelah elemen pertama yaitu after first itu kita replace jadi 200. Jadi 5 dan 10 sekarang menjadi 100 dan 200.
Nah, kemudian untuk panjangnya masih 3. Dan kita gunakan iterator untuk memprint elemennya. Sekarang elemennya 100, 200, dan 15. Itu dia untuk contoh implementasi dari positional list menggunakan double linked list. Oke, kita lanjut pada slide ke-45. Oke, kita lanjut pada slide 45. Dimana pada slide 45 ini dia ada sorting a positional list atau mengurutkan positional list. Kita mengimplementasikan algoritma insertion sort. Kemudian kita pertahankan 3 variabel yaitu marker, pivot, dan juga walk. Yang mana marker ini dia adalah posisi paling kanan dari bagian list yang saat ini sudah berurutan. Kemudian pivot ini dia posisi setelah marker. Kemudian walk ini dia itu bergerak ke arah kiri selama masih ada elemen sebelum dengan nilai yang lebih besar dari pivotnya. Jadi ini dia untuk contohnya. Jadi walk itu dia bergerak ke arah kiri, bersini ke kiri. Ke kiri. Dari arah kiri, maaf. Jadi betul tadi dari sini ke kanan, karena dari arah kiri ke kanan. Kemudian untuk markernya ini dia itu sebagai penanda posisi paling kanan sebagai senarai yang saat ini sudah berurutan. Kemudian untuk pivotnya sendiri dia tepat berada setelah marker, makanya pivotnya ada di sini. Nah, ini untuk contohnya sendiri. Mengurutkan positional list itu kita gunakan marker, pivot, dan juga walk. Jadi di sini ada method insertion sort L, yang mana apabila panjang dari L lebih dari 1, maka kita buat variabel marker, yang mana dia didefinisikan sebagai elemen pertama atau first. Kemudian dilakukan pengkondisian apabila marker tidak sama dengan posisi terakhir atau elemen terakhir, maka pivot itu dia adalah after dari marker. Nah, pivot kan after dari marker, maka di sini didefinisikan L after marker. Kemudian untuk value itu dia pivot elemen dari pivotnya itu sendiri, yaitu untuk nilainya. Kemudian apabila value-nya lebih besar daripada marker elemen, maka marker sama dengan pivot. Apabila value atau nilainya ini, nilai pivot lebih besar dari marker elemen, maka markernya itu sekarang nilainya sama dengan pivot. Apabila tidak lebih besar, maka walk ini sama dengan marker, dimana walk tidak sama dengan elemen pertama dan elemen sebelum walk itu lebih besar daripada nilai atau value pivotnya ini, nilai dari pivot elemen. Kemudian untuk walk-nya dia dipindahkan atau didefinisikan nilainya menjadi L before walk. Jadi nilai sebelumnya keep moving ke kiri. Jadi ini dia arahnya akan bergerak ke arah kiri, bukan dari kiri. Ya, jadi makanya di sini saya ralat tadi yang saya bilang dari kiri ke kanan itu dia harusnya dari kanan ke kiri. Makanya di sini untuk walk-nya ini dia dipindahkan ke before-nya. Kemudian kita delete pivotnya, kemudian kita add before-nya itu sama dengan nilai dari walk dan juga value. Tuh. Jadi langsung saja di sini kita coba tambahkan metodenya, yaitu def insertion sort L. Kemudian if len L lebih dari 1, maka marker sama dengan L first while marker tidak sama dengan L last.
Oke, kita lanjut. Ini tadi itu harusnya dia bisa kita sendirikan saja, tidak perlu kita tambah di kelas yang ini. Jadi ini kita hapus saja, kita buat file baru. Sort.py. Oke. Kemudian ini tadi, kemudian kita definisikan di sini print tunggu ya, saya bingung. Oke, maaf, kita lanjut. Ada sedikit kesalahpahaman tadi. Di sini untuk fungsi insertion sort-nya ini dia bisa dibuat di luar dari metode kelasnya, jadi dia metode tersendiri. Tadi ini, kemudian kita paste di sini, lalu di sini ini kita hapus saja. Di sini kita lakukan insertion sort, ada objek L, kemudian kita coba print ulang print setelah sort. Nah, oke, sudah, kita coba print. Nah, jadi sebelum kita melakukan sort atau pengurutan, di sini tadi dia itu isi elemennya itu 100, 200, dan juga 15. Kemudian kita melakukan pengurutan menggunakan metode yang baru kita buat tadi. Maka sekarang itu dia berisi 15, 100, dan 200 karena kita melakukan pengurutan. Oke, lanjut. Di sini ada sebuah studi kasus untuk mempertahankan frekuensi akses. Ada favorite list abstract data types. Untuk mempertahankan kumpulan elemen sambil melacak beberapa kali setiap elemen diakses. Contohnya, ada peramban web yang melacak URL yang sering diakses oleh pengguna. Kemudian ada kumpulan musik yang mempertahankan daftar lagu yang sering diputar untuk seorang pengguna. Kemudian favorite list abstract data types harus menyediakan metode-metode berikut. Yang pertama ada akses, dan yang kedua remove, dan yang ketiga ada top. Jadi yang untuk akses ini dia mengakses elemen E, meningkatkan jumlah aksesnya, dan menambahkan ke senarai favorit jika belum ada. Kemudian untuk yang remove, dia ini akan menghapus elemen dari favorite list jika ada. Kemudian untuk yang top, dia akan mengembalikan iterasi dari ke elemen yang paling sering diakses. Nah, selanjutnya ada the favorite list is sorted. Jadi list favorit dari keadaan terurut. Setiap kali sebuah item diakses, jumlah aksesnya ditingkatkan dan posisinya disesuaikan dalam senarai menggunakan teknik yang mirip dengan algoritma insertion sort. Kemudian di sini dikatakan bahwa struktur data ini menggunakan sebuah positional list sebagai struktur data dasarnya. Setiap elemen dari positional list merupakan instan dari kelas item. Memiliki dua elemen, yaitu value dan juga count. Dia menyediakan metode untuk mengakses dan menghapus item dari senarai serta mencetak item favorit teratas. Kemudian terdapat utilitas non-public untuk mencari item dan juga mengupdate list. Selanjutnya ada metode topka. Dia akan mengembalikan list favorit yang terurut. Kemudian setiap kali item diakses, jumlah aksesnya ditingkatkan dan posisinya di dalam senarai diperbarui dengan menggunakan metode move up. Ini dia untuk contoh implementasi kodenya. Kita lanjut untuk contoh implementasi kodenya. Di sini dia itu ada kelas favorite list, yang mana di dalam kelas favorite list ini ada kelas item yang slotnya itu dia ada menyimpan value dan juga count. Kemudian untuk
konstruktornya dia itu ada value-nya itu dia E, dan juga untuk count-nya itu dia di awal masih didefinisikan bernilai 0. Kemudian ada method find position untuk menemukan atau mencari elemen E dan mengembalikan posisinya. Nah, untuk yang move up sendiri dia itu memindahkan posisi item dari list berdasarkan hitungan aksesnya. Kemudian di sini ada public methodnya. Untuk public methodnya itu dia yang pertama konstruktornya itu ada self data yaitu positional listnya. Kemudian ada deflane untuk mengembalikan jumlah dari entry favorite list. Kemudian isempty tentunya untuk mengecek apakah listnya ini kosong atau tidak. Kemudian def access dia ini akses elemen E. Increasing jumlah aksesnya. Kemudian untuk remove dia akan menghapus elemen dari list favorit. Kemudian di sini ada top, tentunya dia akan membuat sequence dari top ke elemen paling atas berdasarkan hitungan aksesnya atau jumlah aksesnya. Kemudian di sini dilakukan contoh implementasinya. Di sini dia mendefinisikan sebuah objek F untuk kelas favorite list ini, kemudian ditambahkan di sini judul-judul lagu penyanyi ya, judul-judul penyanyinya. Kemudian di sini dia melakukan iterasi untuk menampilkan 5 lagu teratas. Oke, di sini digunakan ftop. Jadi 5 lagu teratas berdasarkan jumlah aksesnya. Kemudian di sini ditampilkan, maka 5 lagu teratasnya itu yang ini. Nah, kemudian di sini coba dia buat aksesnya 5 kali pada lagu yang ini. Kemudian dia update favoritnya itu 5 teratasnya itu ini masuk pada 5 teratas gitu. Itu dia untuk contoh implementasinya. Untuk mempertahankan frekuensi akses. Kita lanjut pada slide ke-49. Yang mana pada slide ke-49 ini dia ada menggunakan list dengan move to front heuristic. Pada implementasi sebelumnya, metode akses dijalankan dalam waktu yang sebanding dengan indeks dari E di dalam senarai favorit. Artinya, jika E adalah elemen paling populer ke K dengan pada favorit list, maka mengaksesnya membutuhkan waktu bit OK. Kemudian lokalitas referensinya, begitu sebuah elemen diakses, elemen tersebut kemungkinan besar akan diakses lagi dalam waktu dekat, contohnya halaman web yang dikunjungi oleh seorang pengguna. Kemudian untuk move to front heuristic-nya ini dia memanfaatkan keuntungan dari lokalitas referensi untuk meningkatkan kinerja metode akses. Jadi idenya adalah memindahkan elemen sepenuhnya ke bagian paling depan senarai setiap kali elemen tersebut diakses. Harapannya itu tentu saja adalah bahwa elemen ini akan diakses kembali dalam waktu dekat. Namun, urutan-pengurutan menjadi hilang karena heuristik ini. Gitu. Selanjutnya, untuk slide 50 dikatakan di sini pertimbangannya untuk contoh sebuah skenario di mana kita memiliki n elemen dan serangkaian akses sebanyak n kuadrat berikut. Yang pertama, elemen 1, dia diakses sebanyak n kali, elemen 2 juga sebanyak n kali, dan juga sampai elemen ke n yang diakses sebanyak n kali. Apabila kita menyimpan elemen tersebut dalam keadaan terurut berdasarkan jumlah aksesnya dengan menyisipkan setiap elemen pada saat pertama kali diakses, maka setiap akses ke elemen 1 berjalan dengan waktu bit O1, akses kedua berjalan dengan waktu bit O2, hingga akses ke N berjalan dengan waktu bit On. Nah, oleh karena itu, total waktu untuk melakukan serangkaian akses tersebut sebanding dengan bit N pangkat 3. Kemudian dikatakan bahwa jika kita menggunakan move to front heuristic, inserting atau penyisipan pada setiap elemen saat pertama kali diakses, maka setiap akses berikut ke elemen 1 membutuhkan waktu bit O1, akses berikutnya ke elemen kedua itu membutuhkan waktu bit O1, hingga akses ke N itu dia juga membutuhkan waktu sebanyak bit O1. Sehingga waktu berjalan untuk melakukan semua akses dalam kasus ini sama dengan bit On kuadrat. Jadi pada kasus ini move to front heuristic itu dia cepat. Ini efek
tapi efeknya tidak universal. Heuristik ini mungkin bisa lambat pada urutan akses yang lain. Gitu. Nah, lanjut pada slide ke-52 di sini dikatakan bahwa trade-off atau kompromi dengan heuristik move to front. MTV version tidak mempertahankan elemen dalam senarai favorit terurut berdasarkan jumlah aksesnya. Ketika kita diminta untuk mencari K elemen yang paling sering diakses, kita perlu melakukan pencarian terhadap elemen-elemen tersebut. Kita akan mengimplementasikan metode top K sebagai berikut. Yang pertama, kita copy semua entry dari list favorit kita ke dalam list lain yang diberi nama temp. Kita memindahkan atau kita scan list temp sebanyak K kali. Pada setiap pemindaian, kita mencari entry dengan jumlah akses terbesar, menghapus entry ini dari temp, dan melaporkannya kembali atau ke hasil, Kemudian implementasi metode top ini membutuhkan waktu sebanyak bit OKN. Oleh karena itu, setiap K adalah sebuah konstan. Oleh karena itu, ketika K adalah sebuah konstan, metode top berjalan dengan waktu bit ON. Namun jika K sebanding dengan N, maka metode top berjalan dengan waktu bit ON kuadrat. Sebagai contoh, jika kita menginginkan posisi 25% teratas dari senarai, itu possible untuk mengimplementasikan top K metode ini dalam waktu bit ON tambah K log N dengan priority Q. Kita dapat dengan mudah mencapai waktu ON log N jika kita menggunakan standard sorting algoritma untuk mengatur ulang senarai sementara sebelum melaporkan ke item teratas. Nah, untuk contoh implementasinya ada pada kode ini. Yang mana pada kode ini ada kelas favorite list yang menggunakan MTV atau move to front heuristic. Di sini dia ada def move up yang mana kita akan override move to front semantik. Kemudian kita override topnya karena list ini tidak berdasarkan urutannya. Kemudian kita buat copy dari original listnya. Kemudian kita ulang find, report, dan remove elemennya dengan jumlah terbesar. Selanjutnya di sini ada metode str-nya untuk mensupport atau mendukung printnya, operasi printnya. Kemudian di sini dilakukan implementasinya menggunakan objek M dari kelas favorite list MTV. Kemudian di sini dilakukan pemanggilan top 5 teratas. Nah, untuk top 5 teratasnya itu yang ini. Gitu. Jadi dia di sini itu untuk bedanya dari sebelumnya, dia di sini dia melakukan dia copy ulang listnya. Terus dia hitung beberapa kali untuk menghitung jumlah akses pada lagu atau penyanyi-penyanyinya ini. Oke, lanjut. Itu dia tadi untuk penggunaan move to front heuristic. Lanjut kita pada linked based versus array based sequence. Nah, pada slide ke-54 ini kita akan membandingkan antara linked based dan juga array based sequence, yang mana keuntungan dari array based sequence itu dia larik menyediakan waktu bit O1 ke suatu elemen berdasarkan indeks bilangan. Sebaliknya, untuk linked list membutuhkan waktu sebanyak OK untuk mengakses elemen K atau waktu ON kurang K jika menelusuri ke arah belakang senarai berantai atau double linked list. Untuk operasi dengan batas asimptotik yang setara biasanya berjalan sedikit lebih efisien dengan struktur berbasis larik dibanding dengan struktur berbasis tautan. Array based ini menggunakan metode memori yang proporsional lebih sedikit daripada struktur berbasis tautan. Wadah berbasis larik hanya membutuhkan ruang untuk elemennya saja. Pada linked list, dia memorinya diperlukan tidak hanya untuk menyimpan elemen, tapi juga referensi ke simpul-simpulnya atau referensi ke nodenya, baik node berikutnya ataupun node sebelumnya. Kemudian untuk keuntungan link based sequence. Yang pertama ada struktur berbasis tautan menyediakan batas waktu kasus terburuk atau worst case-nya itu untuk operasi mereka. Hanya
hal ini berbeda dengan batas waktu teramortisasi yang terkait dengan ekspansi atau kontraksi larik dinamis. Sangat penting untuk sistem waktu nyata. Yang kedua ada struktur berbasis tautan mendukung penyisipan atau penghapusan waktu bit O1 pada posisi sembarang. Hal ini sangat bertolak belakang dengan array-based sequence. Sebagai contoh, metode insert atau pop pada kelas list Python membutuhkan waktu bit O(n kurang k tambah 10 untuk operasi pada indeks k karena memerlukan sebuah loop untuk menggeser semua elemen berikutnya. Tuh. Nah, itu dia untuk perbandingan dari link based dan juga array based sequence. Selanjutnya kita masuk pada slide terakhir, yang mana slide terakhir di sini berisi mengenai ringkasan topik yang sudah kita bahas dari video sebelumnya dan juga video saat ini. Yaitu kita sudah membahas topik mengenai keterbatasan urutan array based sequence dan juga berbagai jenis linked list. Kita juga sudah menyediakan implementasi antrian dua ujung atau deki. Kita juga sudah belajar untuk implementasi linked list dengan pemanggilan positional list, di mana referensi simpul dapat digunakan sebagai indikator lokasi di mana senarai. Kemudian kita mengimplementasikan suatu studi kasus tentang mempertahankan senarai favorit berdasarkan jumlah aksesnya, dan juga kita mempelajari perbandingan relatif antara array based dan juga linked based sequence. Nah, itu dia. Karena kita sudah sampai pada slide terakhir, maka berakhir pula tugas video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.